Jumpa lagi Jakarta TV. Sebuah monitor buat laptop. Itu biasanya monitor cuma kecil ya, cuma 13-14 inci, paling 17 itu udah gede banget. Ya, memang bekerja dengan laptop kadang-kadang kita kurangan space ya. Jadi monitor-monitor seperti yang di kanan kiri saya ini jadi penting banget buat bekerja. Itu sebabnya kali ini kita akan nge-review monitor dari Lenovo ThinkVision Series. Ya, monitor dan bekerja itu nyambung banget. Kenapa? Bekerja kita butuh space yang cukup lega tentunya ya. Monitor yang kecil kayak gini kadang-kadang nggak cukup ya. Dan perlu tahu ya, Lenovo tuh nggak hanya jual PC desktop ataupun laptop doang, tapi mereka juga jual monitor ya, sama yang seperti kanan kiri nih ya. Dan monitornya nggak cuma untuk kelas consumer atau kelas yang buat pengguna biasa, tapi juga ada beberapa model monitor yang untuk kelas komersial atau untuk para pekerja profesional ya. Monitor Lenovo di kelas komersial ini namanya adalah ThinkVision Series ya. Ada beragam model ThinkVision, namun ya di sini kita akan bahas dua monitor ThinkVision, yaitu monitor ThinkVision T32P-20 dan ThinkVision T24V-20. Kedua monitor ini memiliki beragam fitur yang siap untuk membuat pekerja semakin nyaman saat bekerja baik di rumah maupun di kantor. Nah, sekarang mari kita start dari yang 32 dulu ya, seri 32 dulu ya. Untuk paketan si ThinkVision T32P-20 ini isinya adalah unit monitor ThinkVision T32P-20, satu kabel power, satu kabel USB Type-C to Type-C ya, serta buku garansi serta petunjuk penggunaan. Untuk spesifikasinya, ini adalah layar monitor 31,5 inci, resolusinya 4K UHD 3840 x 2160 pixel. Panelnya IPS dong tentunya ya, refresh rate 60 Hz, aspek rasio 16:9. Response time-nya ini lumayan unik ya, di extreme mode itu dia 4 millisecond gray to gray. Sementara di normal mode dia 6 millisecond gray to gray. Untuk brightness 350 nits, jadi memang di ruangan yang terang pun masih cukup nyaman dipakainya. Color gamut 99% sRGB, jadi mau ngedit foto masih memungkinkan di sini. Color depth-nya 10 bit, viewing angle-nya 178 derajat, baik horizontal maupun vertikal. Ini tipikal sekali untuk IPS yang bagus. Dan dia dilengkapi dengan fitur flicker free. Secara keseluruhan desainnya itu warnanya hitam gitu ya. Lenovo menyebut warna ini sebagai Raven Black ya. Dimensi monitor ini dengan stand panjang 71,46 cm, sementara untuk tingginya itu bisa dari 46,94 cm sampai 60,44 cm. Lebarnya 23,5 cm dengan bobot di bawah 10 kg. Di sisi depan monitor ini kita melihat bahwa layarnya ini support anti-glare, jadi nggak mantul-mantul gitu ya, enak emang buat kerja ya. Monitor ini juga punya bezel tipis yang namanya adalah near edgeless di 3 sisi, kanan, kiri, dan atas. Ketebalannya cuma 2 mm, tipis banget memang ya. Terdapat logo ThinkVision di sebelah kiri bawah layar. Lalu di sisi bawah kanan terdapat tombol-tombol pengaturan serta tombol power dan lampu indikator. Nah, tombol-tombolnya emang jadi gampang dijangkau tangan. Lalu di sisi belakang kita lihat ada logo ThinkVision dan Lenovo juga. Terdapat sebuah lubang dengan aksen warna merah di dekat tengah ya, dekat penyangga monitor. Lubang ini berfungsi untuk hand carry. Jadi kalau kalian mau pindah-pindahin monitornya, ya kalau di kantor bisa jadi kalian harus pindah-pindahin monitor, itu mudah sekali dan menghindari terjadinya kerusakan pada saat pemindahan tentunya ya. Terdapat kabel management juga di bagian penyangga layar. Menariknya kabel management ini terbuat dari bahan karet. Kebanyakan monitor itu biasanya kabel manajemennya bahannya plastik yang rasanya kadang-kadang ringkih gitu ya. Lalu ada 3 lubang yang berfungsi untuk mengencangkan kabel-kabel yang terhubung ke monitor. Monitor ini juga ada support VESA mount berukuran 100x100 mm, jadi dia bisa ditempel ke dinding kalau dibutuhkan ya. Terdapat Kensington lock juga di kiri bawah, dan tentunya ada banyak konektivitas lain seperti ada input power di sini, ada HDMI 2.0, ada DisplayPort 1.2, ada USB Type-C 3.1 Gen 1, lalu ada 4 USB 3.1 Type A di sini ya. Jadi ini mau yang gede ya, USB yang besar. 2 port USB-nya itu ada di bagian belakang, dan 2 port USB lagi ada di sisi kiri monitor ya. Dan ada satu lagi audio
output jack 3,5 mm juga terletak di sisi kiri monitor. Untuk fitur-fitur unggulannya, yang pertama adalah port USB Type-C Gen 1-nya. Ya, ini spesial ya. Dia sudah support display out dengan protokol DisplayPort 1.2. USB Type-C ini juga berfungsi sebagai USB hub untuk 4 port USB 3.1 Type-A di monitor ini ya. Dan dia sudah support fitur Super USB-C Charging. Jadi Super USB-C Charging ini aktif saat monitor terhubung ke laptop atau ke smartphone. Terutama kalau smartphone-nya udah support power delivery, ini support banget ya. Nah, Super USB Charging ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kalau dia off, dia akan ngisi tetap ngisi di 65 watt. Tapi kalau dia on, dia bisa ngisi sampai dengan 75 watt. Nah, Super USB-C Charging ini juga mendukung fast charging untuk smartphone tertentu. Untuk yang lainnya ada USB port Type A untuk battery charge ya. Monitor ini sudah support 4 port USB 3.1 Gen 1 Type A yang besar ya. Semua port USB Type A ini bisa digunakan untuk transfer data dan juga untuk nge-charge smartphone atau tablet. Nah, untuk urusan layar ya, dia punya 6 preset color mode yang bisa dipilih. Ada sRGB, neutral, reddish, bluish, ada low blue light, ada custom juga. Dan dia sudah punya sertifikasi TUV Rhineland juga. Sertifikasi ini menjamin ini bisa mengurangi kelelahan mata atau ketegangan mata karena efek dari sinar-sinar biru dari si layar ini. Dalam penggunaannya, desain monitor yang satu ini emang sangat menyenangkan. Kalian bisa mengatur posisi layar demi kenyamanan dan penggunaan. Seperti misalnya mengatur posisi tingginya, itu kan bisa dinaik turunin ya. Lalu dia bisa swivel ya, putar kiri kanan 45 derajat. Dia juga bisa menengadah 35 derajat atau dia bisa nunduk juga minus 5 derajat. Dan tentunya dia bisa di pivot 90 derajat juga kalau dibutuhkan ya. Nah, saat monitor ini terhubung di laptop, kami mencoba pakai monitor ini ke laptop Lenovo ThinkBook berbasis Intel Core i5 generasi ke-10 nih yang di depan saya ini ya. Nah, tentunya si monitor ini jadi layar ekstra buat si laptop ya. Jadi menyenangkan sekali karena jadi besar ya buat ruang kerjanya. Anda bisa menghubungkan monitor ini ke laptop lewat port USB-C-nya yang berbasis protokol DisplayPort 1.2 tadi ya. Cukup pasang kabel USB Type-C to Type-C yang disediakan dan monitornya akan otomatis dideteksi oleh si laptop. Nggak ada masalah, cepat banget ya. Kebetulan laptopnya emang support juga ya, Type-C-nya emang support. Nah, dalam posisi ini otomatis si monitor juga akan nge-charge baterai di laptop. Menyenangkan ya, karena port USB-C-nya sudah support power delivery tadi kan. Kemudian monitor ini dihubungkan ke smartphone Android juga bisa. Cukup pasang kabel USB Type-C to Type-C tadi dari monitor ini ke smartphone Android yang sudah support display output tentunya ya. Jangan asal Type-C doang nggak bisa. Jadi harus yang support display output. Nanti akan tampil ke layar monitor ini. Nah, bicara soal smartphone gitu ya. Jadi ada smartphone holder di base stand-nya. Ada sebuah lubang di situ ya, memanjang dengan aksen merah di base stand. Itu yang berguna untuk holder smartphone. Jadi kita bisa menempatkan smartphone saat melakukan charging atau transfer data dengan memanfaatkan si monitor ini. Maksimum dimensi smartphone yang bisa diletakkan di holder ini adalah ya panjangnya harus maksimum 15 cm, nggak bisa lebih. Dari sisi konsumsi daya, ThinkVision ini tercatat di kisaran 37 watt. Di mode preset color low blue light dia akan turun jadi sekitar 24 watt. Saat melakukan charging smartphone, konsumsi daya naik sekitar 44 watt. Tentunya ini juga tergantung smartphone-nya juga ya. Jadi kalau bisa dilihat ya, konsumsi daya ini termasuk yang irit karena bisa 24 sampai 37 watt hanya untuk layarnya aja. Nah, untuk harga, ingat ini 32 inci 4K ya. Harganya di kisaran 6.995.000. Memang perlu diperhatikan bahwa memang dia katanya bisa nyambung ke smartphone, tapi harus diingat ya tadi ya, smartphone-nya harus yang support. Jadi nggak bisa semua smartphone karena dia nggak punya fitur kayak display link gitu, nggak ada. Tapi rasanya itu wajar sih ya. Lalu dari si menariknya ini harganya tergolong terjangkau untuk monitor kelas bisnis yang fiturnya seperti ini, yang panel IPS, 4K, USB-C, color gamut 99% sRGB, lalu kecerahan 350 nits ya. Ini emang luar biasa banget sih ya. Dan layar 32 inchinya ini emang enak untuk kerja karena layar jadi luas banget. Cocok juga kalau kalian mau nonton film, bisa digunakan juga untuk main game AAA, bisa juga, enak juga ya karena tadi ya response time-nya bisa dibikin jadi ekstrim ya. Konektor USB-nya melimpah, udah support USB
USB battery charging, dan bahkan ada super USB-C charging. Konektor displaynya juga lengkap, desainnya tergolong ergonomis ya, dan permukaan layarnya itu anti glare. Jadi secara keseluruhan kalau kalian butuh monitor yang lebih besar dan butuh monitor yang future proof ya, buat masa depan juga tentunya, ini layar udah 4K 32 inci, kayaknya memang enak banget buat kerja dan bahkan bisa dipakai buat macam-macam. Kerja di rumah, wah enak, bisa nyambi dipakai buat nonton. Di kantor enak banget, spreadsheet di sini tajam banget, luas juga ya 32 inci. Jadi memang ini nyaman banget ya buat temen laptop atau desktop kalian dipakai bekerja. Bahkan kalau perlu kalian bisa pakai smartphone juga dengan yang ini. Oke, next kita bahas monitor yang ada di sebelah saya satunya lagi nih ya, ThinkVision T24V-20. Ini salah satu monitor komersial ThinkVision series dengan dukungan integrated webcam. Nah, ini penting banget nih buat masa-masa di akhir 2020 ini, penting banget. Harganya pun relatif terjangkau dengan fitur-fitur menarik untuk monitor kelas bisnis ya. Paket penjualannya isinya ada apa aja? Ya tentunya ada monitornya, ada satu kabel power, ada satu DisplayPort, kabel DisplayPort ya, ada satu kabel USB Type A to Type B, lalu ada buku garansi serta petunjuk penggunaan ya. Untuk spesifikasi layarnya 23,8 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080p ya tentunya ya. Ini bukan monitor yang besar-besar banget ya, ini 23,8 inci. Panelnya tetap panel IPS, jadi tetap enak, refresh rate ya 60 Hz, aspek rasionya 16:9, response time-nya lagi-lagi 4 millisecond gray to gray di extreme mode dan 6 millisecond gray to gray di normal mode. Untuk brightness-nya dia sudah mencapai 250 nits dan color gamutnya 72% NTSC atau ya kurang lebih sekitar 99% sRGB sih ya. Color depth-nya ini 8 bit. Viewing angle ya standar IPS 178 derajat horizontal dan vertikal. Nah, dia punya kamera terintegrasi dan dia punya mikrofon terintegrasi juga. Dan dia punya speaker terintegrasi 2x3 watt. Dan tentunya layar ini sudah support fitur flicker free. Secara keseluruhan desainnya itu hampir mirip dengan yang 32 inci tadi ya. Warnanya hitam, raven black juga. Dia pakai bezel near edgeless juga di 3 sisi, kanan kiri dan atas sekitar 1,8 mili. Yang ini lebih tipis lagi ya. Ada lubang smartphone holder juga di base stand dan ada tombol-tombol pengaturan di sisi depan layar kanan sebelah bawah ya. Sama sih, sama pengaturan di kanan bawah juga ya. Konektor di belakang layar itu ada lumayan banyak. Ada satu HDMI 1.4, ada satu DisplayPort 1.2, satu VGA ya atau DSAP, ada satu USB Type B di situ, ada dua USB 3.1 Gen 1 Type A di sisi kiri monitor, dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Nah, kelebihan si monitor ini adalah si kamera. Ya, ini adalah kamera yang dilengkapi dengan kamera infrared. Jadi pengguna itu bisa mengaktifkan Windows Hello Face Recognition untuk login melalui kamera infrared yang terpasang di atas monitor. Kamera ini juga kamera utamanya ini juga bukan kaleng-kaleng. Resolusinya Full HD ya. Total resolusi sensornya adalah 2 megapiksel ya, itu udah Full HD ya, bukan 720p seperti yang biasa kita lihat di laptop ya. Ini Full HD ya. Jadi jelas dia lebih bagus daripada laptop. Untuk mikrofon dan speakernya ini juga terintegrasi. Jadi monitor ini sangat siap digunakan untuk meeting, video conference ya, dengan adanya semua fitur-fitur ini. Nah, desain si ThinkVision T24V-20 ini emang menyenangkan untuk melakukan pengaturan posisi layar. Jadi kita bisa ngatur posisi ketinggiannya dari 43,4 cm sampai 58,4 cm ya. Lalu bisa swivel putar kanan kiri juga 45 derajat, dan lagi-lagi dia bisa menengadah 35 derajat atau nunduk minus 5 derajat. Dia juga sama, dia bisa pivot juga 90 derajat. Nah, saat monitor ini terhubung ke laptop, ya ini kebetulan kita pakai laptop yang tadi ya, kita pakai laptop yang sama, kita pakai ThinkBook berbasis Intel Core i5 generasi 10 ya. Monitor ini bisa digunakan ya memang untuk memperluas si layar ini. Dan selain memperluas layar, tentunya memperbaiki kualitas kamera juga dari 720p yang umum terpakai, sekarang kita bisa naik ke Full HD atau 1080p. Tentunya Anda bisa menghubungkan monitor ini ke laptop melalui port HDMI. Nah, selain dimanfaatkan dengan laptop, dia juga tentunya cocok banget dipasangkan ke desktop ya. Karena desktop kan biasanya nggak ada kameranya. Ya, nggak ada monitor dan nggak ada kamera, jadi harus dipasangkan ke sebuah monitor. Tapi yang ini spesifik sudah dilengkapi dengan kamera. Jadi memang cocok banget untuk ketemu dengan PC desktop. Bisa dipakai buat meeting online, video call, segala macam video conference, jadi bisa ya. Nah, posisi kamera ini bisa diatur ke atas atau ke bawah saat melakukan meeting online. Terdapat Think Shutter juga untuk menutup kamera sebagai penambah keamanan atau privasi pengguna ya. Nah, di sisi depan monitor ini terdapat tombol untuk mute dan unmute
mikrofon dan speaker ya. Di sisi bawah juga terdapat tombol pengaturan volume speaker. Kemudian ada lubang dengan aksen merah di base stand. Ini adalah tempat yang buat smartphone holder tadi. Jadi kita bisa naruh smartphone pada saat kita ngecharge atau kita lagi transfer data ya. Jadi bisa taruh di situ aja. Sama dengan kakaknya tadi, dia bisa menampung smartphone dengan panjang sampai dengan 15 cm. Nah, untuk konsumsi daya, si ThinkVision T24V-20 ini tergolong sangat irit. Ya, normalnya dia ada di sekitar 10 watt. 10 watt, kecil banget ya. Dan kalau kita taruh di mode preset color low blue light, dia turun di kisaran 7 watt. Jadi kecil sekali, nggak terasa banget ini ya. Nah, tadi USB-nya kan bisa dipakai juga untuk ngecharge handphone ya. Pada saat yang ngecharge handphone, dia memang akan naik di kisaran sekitar 12 watt konsumsi dayanya ya. Untuk harga, ya, harga yang satu ini yang udah dilengkapi dengan kamera. Jadi kalian kalau ngitung harus ngitung harga monitor plus kamera Full HD. Harganya ada di kisaran 4.099.000. Jadi kita bisa lihat yang satu ini harganya tergolong terjangkau untuk sebuah monitor kelas bisnis dengan kamera terintegrasi. Layarnya udah IPS, bisa buat editing foto atau video juga karena ya color gamutnya udah oke banget. Desain ergonomis, enak banget makainya. Sangat ideal untuk digunakan untuk meeting online karena udah lengkap banget. Bisa buat laptop maupun melengkapi desktop kalian ya. Sudah support kamera infrared juga bahkan ya. Ya kalau kalian beli cuman webcam doang itu nggak support kamera infrared. Jarang banget yang support. Ini udah support. Jadi Windows Hello Face Recognition bisa jalan di sini ya. Lalu port USB-nya sudah dukung untuk charging juga. Lalu ada konektor displaynya lengkap dan layarnya sudah anti glare. Pada akhirnya kalau kalian mau melengkapi laptop kalian atau bahkan desktop kalian dengan sebuah layar yang keren seperti ini, yang ergonomis kayak gini dengan kamera yang, nah ini kameranya spesial ya karena sudah pakai infrared juga dan ini 1080p juga, monitor ini akan sangat cocok sekali. Ya, jadi itulah kedua monitor yang kita review tadi. Ada ThinkVision T32P-20 yang 4K tadi dan ada ThinkVision T24V-20. Oh ya, di antaranya sebetulnya ada satu monitor lagi ya yang 27 inci dan 4K juga. Jadi seandainya misalnya wah 32 inci terlalu besar, ada yang 27 inci juga. Jadi kalian punya opsi lagi ya di situ ya. Sementara itu kalau kalian emang butuh kamera, ya memang yang 24 inci yang pilihan terbaiknya. Ya, yang manapun yang kalian pilih, yang jelas monitor-monitor ini akan bisa menambah ruang kerja kalian pada saat bekerja, mau itu di rumah atau itu di kantor. Dan tentunya dengan ThinkVision ini kualitasnya memang terjaga oke banget dan fitur-fiturnya memang keren banget buat kalian bekerja. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.